dari pesawat stasiun. Di depan saya kita posisi televisi pribadi tapi lebih kecil daripada Etihad. 38 kids. Sekarang waktu menunjukkan jam 9 lebih beberapa menit kita akan berangkat ke Singapura. Setelah dari Singapura kita langsung ke Roma. Oh, somebody's loaded. Sekarang kita sudah tiba di Changi International Airport di Singapura. Kita akan segera check-in menuju ke Roma. Kita sekarang ada di Changi International Airport, tapi kita nggak sempat belanja walaupun lihat karena kebetulan delaynya tuh di Jakarta. Jadi di Singapura ini gigit jari, tinggal check-in langsung. Welcome to Leonardo da Vinci International Airport. Saat ini kita berada di Roma setelah menempuh perjalanan kurang lebih 11 jam. Kita semalaman di pesawat, akhirnya kita tiba juga di Roma. Sekarang kita naik Skytrain menuju ke imigrasi. Sekarang kita menuju ke Saint Peter Basilica, gereja terbesar di dunia. Ini dingin sekali, lebih kurang 15 detik. Kita lagi jalan-jalan. Sebelum masuk kita diperlengkapi oleh alat-alat seperti ini supaya kita bisa mendengar penjelasan karena di dalam itu ramai sekali. Jadi kita bisa ngerti melalui alat ini. Dari Bandara Internasional Roma kita langsung menuju ke Vatikan, yaitu negara terkecil di dunia. Luas wilayah negara Vatikan hanya 0,44 km persegi. Secara geografis, Vatikan terletak dalam wilayah barat kota Roma. Tetapi secara politik, Vatikan adalah suatu negara berdaulat yang secara administratif terpisah dari pemerintahan negara Italia. Wilayah negara Vatikan yang sekarang ini diakui kedaulatannya oleh negara Italia semenjak tahun 1929. Tentara di Vatikan disebut Swiss Guards atau prajurit Swiss yang merupakan tentara bayaran. Saint Peter Basilica adalah bangunan gereja Katolik terbesar di dunia. Sekali kebaktian dapat menampung sekitar 60.000 orang. Tradisi mengatakan bahwa Santo Petrus, yaitu salah satu dari 12 murid Yesus Kristus, menemui ajalnya sebagai martir dengan cara disalib terbalik di tempat ini. Bangunan gereja yang sekarang ini merupakan hasil dari renovasi besar-besaran dari bangunan gereja lama yang dibangun Kaisar Konstantin pada abad keempat Masehi. Pembangunan gereja baru ini dimulai pada tahun 1506 dan selesai pada tahun 1626. Di ruang bawah tanah bangunan gereja Santo Petrus ada lebih dari 100 makam. Tradisi Katolik mengatakan bahwa makam Santo Petrus yang dianggap sebagai paus yang pertama berada di bawah bangunan basilika ini. Jadi tidak heran, sejak lama tempat ini menjadi tempat pemakaman bagi para paus yang telah wafat. Di dalam ruang kebaktian utama ada banyak sekali objek yang menarik. Di antaranya ada pintu suci yang dibuka setiap 25 tahun sekali. Objek menarik lainnya adalah La Pieta, patung yang menggambarkan Bunda Maria yang sedang menggendong tubuh Yesus yang baru diturunkan dari kayu salib. Selain kedua objek yang terkenal itu, masih ada objek-objek lain yang tidak kalah menariknya. Seperti patung-patung para santo dan santa, yaitu orang-orang yang dianggap suci oleh gereja Katolik. Dan ada sebuah altar yang menyerupai sebuah pavilion setinggi 30 meter. Selain itu juga ada sebuah kursi yang diyakini pernah digunakan oleh Santo Petrus. Setelah dari Basilika Santo Petrus, kita meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan kita melewati Forum Romanum, yaitu reruntuhan bekas kota lama Roma yang dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini reruntuhan Forum Romanum
menjadi semacam museum terbuka yang terbesar di dunia. Dalam perjalanan kita melintasi Monumen Vittorio Emanuele II, yaitu suatu monumen yang dibangun untuk mengenang Raja Vittorio Emanuele yang telah berjasa mempersatukan seluruh wilayah Italia yang sekarang ini. Selanjutnya kita menuju ke Colosseum atau Flavian Amphitheater, salah satu 7 keajaiban dunia dan kebanggaan Kekaisaran Romawi pada zamannya. Colosseum sebenarnya adalah sebuah bangunan untuk mempertontonkan pertunjukan gladiator yang dibangun pada tahun 70-an sesudah Masehi dan berkapasitas 50.000 orang. Pada zaman Kaisar Nero, banyak sekali orang Kristen yang dimangsa singa atau dibakar hidup-hidup di tempat ini. Di sebelah barat Colosseum dibangun monumen Ars Constantine yang dibangun pada abad ke-4 Masehi untuk memperingati kemenangan Kaisar Konstantin dalam sebuah pertempuran. Selanjutnya kita ke Trevi Fountain. Trevi Fountain adalah sebuah kolam air mancur terkenal yang dibangun pada abad ke-17. Di tempat ini kita bisa melempar koin sambil mengajukan permohonan doa. Halo, kita sekarang berada di Spanish Step. Spanish Step adalah deretan tangga yang menghubungkan 2 lapangan besar, satu di atas dan satu di bawah. Kira-kira dibangun pada tahun 1720-an. Deretan tangga ini adalah yang terlebar dan tertinggi di Eropa, yaitu 138 anak tangga. Disebut Spanish Step karena dulu di tempat ini ada kedutaan besar Spanyol di Roma. Saat ini Spanish Step menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda Roma. Pagi ini kita sudah dari Roma, kita akan menuju ke Pisa, tapi sebelum kita dalam perjalanan ya. Tapi sebelumnya kita akan juga dulu di Florence untuk makan siang. Dalam perjalanan ke Pisa, kita melewati pinggiran kota Florence atau Firenze dalam bahasa Italia. Florence berada di provinsi Toscana, sekitar 2 jam dari kota Roma. Di sini kita akan singgah untuk makan siang, yaitu menu asli ala Italia. Sekarang kita akan makan siang di hidangan pertama yang dihidangkan adalah sup. Rasanya seperti spaghetti bolognese, pedas. Makanan keempat yang kita makan sekarang kita akan makan tiramisu, Nanti kalau ada yang berkenan, Pak. Bisa lihat ya di sebelah kiri ibu bapak ya. Sekarang kita akan menuju ke Menara Miring Pisa, tapi kan ke kompleksnya. Kota Pisa itu sebenarnya kecil ya. Saat kita akan ke sana, kita akan naik bus. Kalau busnya penuh, kita jalan kaki, oke? Sekarang kita akan naik bus. Sekarang kita akan dalam perjalanan menuju Menara Pisa. Ini adalah kompleks kawasan Kota Pisa di Italia. Ini adalah Menara Miring Pisa, salah satu World Heritage yang berada di Italia. Sayangnya dia tidak termasuk dalam salah satu dari 7 bagian. Kita kumpul lagi. Ini kawasan 7 bagian World Heritage. Ya, kita kumpul lagi nanti di pintu masuk yang depan sana jam 5 ya. Halo, siang ini kita sudah sampai di Venezia. Kita akan naik boat untuk menuju ke Pulau Venezia. Tapi sebelumnya kita belanja-belanja dulu. Saya mau ngecek kapal dulu nanti baru.
sampai di Pulau Venesia. Halo. Tadi kita naik boat kurang lebih setengah jam. Sekarang kita sudah sampai di Pulau Venesia. Di sini ada Saint Mark, Doggy's Palace ya, dan berbagai macam. Kita akan segera city tour. Ada David, ada Pason. Ada Pason. Ini anggota rombongan tour kita. Teman-teman kasih informasi dulu. Ada yang lagi pusingan hilang paspor. ajaib. La ninna nanna Saat ini kita berada di gondola, dimainkan musik, kita beramai-ramai satu grup rombongan. Lanjut. Festa di Redentore, dove il mio cuore vuole bene a te. E Dio stanotte deve soltanto a te. Le sirene, più bello brillano. Kok rasanya ini maunya kebalik ke sini? Jadi ngeri. Biasanya saya ambil. Apa? Yang muda dulu. Siapa? Oh iya. Bareng dia. Oh bareng. E se il mondo pian piano spariva un calo Nyambilin, Kita mau? lagi menyusuri kanal-kanal di kota Venesia. Di tikungan dipasangin kaca supaya gak tabrakan. Terus penyanyi. Kita bisa melihat mobil balapnya Ferrari dalam di Venesia juga ada toko bata. Kita akan ke apa namanya itu? Ponte Rialto. Ponte Rialto. Pada cara masuk. Buongiorno. Sekarang kita akan pergi ke Milan. Di Milan kita akan menuju ke lapangan San Siro dan Piazza Duomo. Milan adalah salah satu kota terbesar di Italia. Kota ini terkenal sebagai pusat mode dunia selain Paris di Prancis. Sejarah kota Milan sudah sangat lama. Kota ini sudah ada semenjak pemerintahan Kekaisaran Romawi dan bertahan hingga sekarang. Sebelum menjadi bagian dari negara Italia yang sekarang ini, Milan pernah dikuasai oleh Spanyol, Prancis, dan Austria. Pada tahun 1861, Milan bergabung dengan negara Italia. Saat ini jumlah penduduk kota Milan sekitar 1,3 juta jiwa. Saat kita memasuki wilayah pusat kota, kita bisa menikmati pemandangan gedung bergaya klasik yang terawat dengan baik. Salah satu ciri khas kota ini adalah adanya tram untuk transportasi massal. Di mana-mana, kita bisa melihat jalur tram dan kabel tram bergelantungan di tengah-tengah jalan. Persinggahan pertama di kota Milan adalah Stadion San Siro. Stadion ini dibangun pertama kali tahun 1926 dan telah direnovasi berkali-kali. Desain bangunan yang kita lihat adalah hasil renovasi tahun 1990 dalam rangka menyambut Piala Dunia, di mana pada waktu itu Italia menjadi tuan rumah kejuaraan tersebut.
Stadion San Siro adalah markas besar dua klub sepak bola ternama dari Italia, yaitu AC Milan dan Inter Milan. Saat ini kita berada di San Siro di Milan. Kita akan segera menuju ke lapangan. Sekarang kita berada di San Siro. Mana? Jadi di dalam orang mau bisa. Mau beli juga bisa. Mau ke para pemain bola masuknya lewat sini. Tapi karena ada jeruji besi kita nggak bisa masuk. Untuk masuk ke dalam kita mesti tur. Turnya kira-kira 45 menit. Kita akan ditunjukkan museum dan berbagai macam atribut bola. Tetapi kita hanya boleh masuk ke San Siro Store untuk belanja. Cuma harganya ya lumayan. Dari Stadion San Siro, kita berangkat menuju pusat kota Milan, di mana terdapat Katedral Milan atau Duomo di Milano yang merupakan katedral terbesar ketiga di Eropa. Katedral ini dibangun pada akhir abad ke-14. Gereja Milan pernah menjadi tempat bersejarah yang cukup penting. Disinilah Napoleon Bonaparte dimahkotai sebagai penguasa atas seluruh wilayah Italia pada tahun 1805. Ini adalah gereja Katedral Duomo yang cukup terkenal di Milan. Tidak jauh dari situ ada sebuah bangunan yang bernama Galleria Vittorio Emanuele II. Bagian depannya dibuat mirip dengan Arch Constantine di Roma atau Arch de Triomphe di Paris. Sedangkan struktur denah bangunan dalamnya mirip sebuah salib. Bangunan ini merupakan sebuah shopping mall dan diyakini sebagai shopping mall tertua di dunia. Sayangnya pada waktu kita datang bertepatan dengan hari libur, jadi hampir semua toko di dalamnya masih tutup. Pada waktu hari biasa kita bisa berbelanja merek-merek terkenal di sini, seperti Gucci, Prada, dan lain sebagainya. Dari Milan, kita langsung menuju ke negara Swiss. Negara Swiss dikenal karena coklat, jam tangan, dan sekolah perhotelannya. Tidak hanya pegunungan saja, kita bisa melihat danau-danau yang indah di sepanjang perjalanan. Ada lebih dari 100 danau di negara Swiss ini. Kota di Swiss umumnya dibangun di kaki gunung atau di tepian danau. Maklumlah, karena negara Swiss dikelilingi oleh pegunungan Alpen. Jalan raya antar kota sebagian besar berupa jalan layang dan terowongan. Karena kondisi topografis negara Swiss didominasi oleh gunung dan lembah. Sejauh mata memandang, kita bisa melihat hamparan pegunungan bersalju yang sangat indah. Beberapa di antaranya merupakan gunung salju abadi, yang walaupun di musim panas, es di puncak gunung tidak akan mencair. Kita juga bisa menjumpai sungai-sungai kecil di sini, yang merupakan hulu sungai Rhine di Jerman dan sungai Seine di Prancis. Karena kedua sungai tersebut mendapat sumber mata air dari es pegunungan Alpen yang mencair. Kita akan menginap di kota Lucerne. Semakin dekat ke Lucerne, semakin banyak kita melihat salju di tepi jalan. Wah, mirip sekali dengan pemandangan yang biasanya hanya kita lihat di film-film atau di cover depan kartu Natal. 3 jam sebelum sampai di Lucerne, kita singgah sebentar untuk ke toilet dan berfoto-foto. Kita sudah sampai di Swiss. Ini. Kita bisa melihat antrian mobil untuk masuk ke terowongan San Gottardo yang panjangnya 17 km. Salah satu terowongan terpanjang di dunia. Sesampai di Lucerne, kita sangat beruntung karena disambut oleh hujan salju. Kita bisa melihat mobil-mobil yang tertutup oleh salju di jalan-jalan.